Arti Alfian ini kembali menemani Anda di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi pendengar. Hari ini hari Kamis 14 Juli 2022. Dan di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini merupakan kelanjutan kebersamaan kita tadi ya. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 pagi lewat opini publik Lintas Makassar Pagi, di mana tadi Anda semua sudah memberikan komentarnya, tanggapannya, argumennya terkait penggunaan sepeda listrik. Apakah berbahaya ketika diperuntukkan di jalan raya, atau sebenarnya seperti apa sebaiknya peruntukan penggunaan sepeda listrik pendengar. Dan inilah yang juga akan turut kita bahas bersama di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi dengan topik sepeda listrik dilarang, berbahayakah ya? Ada beberapa narasumber sebentar yang kita akan diskusikan bersama topik kita di pagi hari ini pendengar. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter RRI Makassar pendengar terkait larangan penggunaan sepeda listrik. Untuk Anda. Sepeda menggunakan motor listrik marak berkeliaran di jalan-jalan Kota Makassar yang rata-rata penggunanya anak usia sekolah dasar. Menyikapi penggunaan sepeda memakai motor listrik yang marak digunakan anak di bawah umur, Kasih Humas Polrestabes Makassar Kapelando KSK kepada RRI mengatakan belum ada aturan penggunaan sepeda memakai motor listrik di jalan raya, namun saat ini marak digunakan warga, terutama digunakan anak di bawah umur, maka penjualannya kepada masyarakat umum dilarang. AKP Lando menyatakan sepeda menggunakan motor listrik khusus untuk digunakan pengelola tempat usaha yang memiliki area yang luas. Untuk itu diberikan kebijakan kepada toko atau penjual sepeda menggunakan motor listrik untuk menjual sisa barang yang ada kepada yang menggunakan peruntukan barang tersebut seperti pengelola tempat wisata dan pengelola tempat usaha yang memiliki area yang luas. Terkait larangan penjualan sepeda motor memakai motor listrik karena marak digunakan di jalan raya umum oleh anak di bawah umur yang sangat membahayakan anak dan meresahkan pengguna jalan lainnya. Pada penjual dan adanya barang tersebut dengan konsumen yang terlanjur membelinya dengan syarat-syarat tertentu. Boleh jual sisa barang yang tersimpan pada toko-toko asal dijual pada orang garing badan usaha yang peruntukannya atau pengelola tempat usaha seperti area dalam pantai. Menurut AKP Lando, pemilik toko atau penjual sepeda menggunakan motor listrik agar tidak lagi menambah barang yang ada dan sisa barang agar dijual secara terbatas hanya kepada pengelola tempat wisata dan pengelola usaha yang areanya luas. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait Polrestabes Makassar yang melarang penjualan sepeda motor listrik kepada masyarakat umum di Kota Makassar. Dan kita coba perbincangkan ini pendengar, sepeda listrik dilarang, berbahayakah ya? Sudah bersama dengan kita narasumber kita ini ada Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH. Beliau selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi pagi RRI Makassar. Apa kabar ini Pak Abdul Wahab Tahir? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah ya, tetap semangat pastinya ya. Iya. Nah, Pak Abdul Wahab Tahir tadi ada informasi yang sudah didengarkan pastinya dan mungkin sudah mengetahui juga ini Pak Abdul Wahab Tahir bahwa sudah ada larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Meskipun kalau boleh dikatakan ini sepeda listrik sebenarnya sudah lama ya ada, namun mungkin saat ini sudah menjamur, penggunaannya juga sudah cukup banyak. Dan ada kebijakan yang melarang penggunaan sepeda listrik khususnya di Kota Makassar. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Abdul Wahab Tahir? Pertama, saya harus menyatakan mendukung tindakan aparat kepolisian khususnya Polrestabes Makassar untuk melarang penjualan secara bebas sepeda listrik itu. Ini semua demi keselamatan dan keberlangsungan anak-anak kita. Coba bayangkan, kita sebagai orang tua secara tidak sadar memfasilitasi anak kita untuk bermain-main dengan bahaya kan. Apalagi indikasi motor listrik ini tidak memiliki standar keamanan yang pakem. Sehingga berpotensi mencelakakan anak kita dan mencelakakan orang lain. 2 bulan terakhir ini memang sepeda listrik booming.
seluruh lorong-lorong gang-gang di Makassar itu ramai dengan sepeda. Ramai ya. Jadi betul-betul ramai sekali. Iya. Oleh karena itu menurut saya, kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh jajaran kepolisian, Polrestabes Makassar, karena demi menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup anak-anak kita. Dan mohon pengertiannya kepada seluruh orang tua juga. Iya. Jangan, bukan membahagiakan anak itu, tapi tidak berarti memberi kesempatan dia untuk mencelakakan diri atau mencelakakan orang lain. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya bukan bentuk kesayangan ketika kita para orang tua ini membelikan anak sepeda listrik ya, tetapi justru mungkin kita akan membuat dia dalam bahaya seperti itu ya, Pak Abdul Wahab Tahir. Iya, kalau kita sayang anak kita, coba arahkan ke lebih hal-hal yang positif. Menggunakan sepeda, misalkan sepeda biasa aja, yang kemudian standar pakem remnya juga sudah bagus. Ketimbang motor listrik ini kan berpotensi menimbulkan masalah bagi anak-anak kita. Coba bayangkan, ini kan waktu Idul Adha kemarin itu betul-betul ramai sekali, booming sekali Makassar dengan anak-anak yang pakai sepeda listrik. Yang berpotensi, itu namanya kita mendorong anak kita untuk mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Sebagai orang tua wajib melindungi anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, menafkahkannya, sekaligus menjaga keselamatannya. Justru kalau ada orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain, bisa dipidana orang tua tersebut. Bisa ya? Oleh karena itu mohon pengertian. Bisa. Kan masa kita sudah tahu bahwa potensi sepeda listrik ini atau motor mini listrik ini berpotensi mencelakakan orang lain atau dirinya sendiri. Baru kita mendorong proses itu terjadi sebagai orang tua. Berarti kita bisa kena sanksi pidana terhadap itu. Mendorong orang untuk mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Iya. Nah, lantas seperti apa ini Pak Abdul Wahab Tahir? Anda melihat karena dari pihak Polrestabes Makassar khususnya ini kan sudah melarang agar para distributor, para penjual sepeda listrik ini untuk tidak menjualkan lagi sepeda listrik ini ke masyarakat umum. Jadi peruntukannya sebaiknya diberikan kepada tempat-tempat wisata seperti itu. Bagaimana Anda melihat aturan seperti ini? Saya mendukung penuh langkah Polrestabes Makassar. Saya mendukung penuh jajaran kepolisian. Karena pertimbangannya itu ada pertimbangan keselamatan, baik pengguna sepeda listrik itu maupun orang yang menggunakan fungsi jalan raya dalam kesehariannya. Coba bayangkan, kalau kita semua ini orang tua kemudian berperilaku dalam tanda petik kurang memperhatikan itu, hanya sekedar ingin menggeberakan tetapi berpotensi mencelakakan orang lain, itu namanya kan orang tua tidak benar. Coba bayangkan deh, kalau anak-anak kita mengendarai sepeda listrik menuju ke jalan-jalan raya, gang-gang, aduh luar biasa itu potensi juga. Lantas jajaran kepolisian meminta kepada kami mendukung, dan saya juga akan bicarakan ini di DPR agar kita memanggil semua atau mengundang semua para penjual motor sepeda listrik itu untuk tidak melakukan penjualan secara umum dan wajib mengindahkan perintah jajaran kepolisian kota besar. Karena kalau tidak, kita minta pemerintah kota dalam ini wali kota Makassar untuk mencabut situs atau izin mereka berdagang di kota Makassar. Kira-kira begitu. Lantas seperti apa ini untuk masyarakat yang sudah terlanjur membeli ini Pak Abdul Wahab Tahir ini? Ya mohonlah kepada seluruh orang tua yang terlanjur sudah membelikan anaknya, awasi ketat penggunaannya. Jangan dilepas seperti sekarang ini. Saat sekarang ini dilepas saja begitu. Karena itu kasihan anak-anak kita. Mau apa? Kalaupun sebagai orang tua, saya ini orang tua, punya anak 3. Kalaupun harus meneteskan air mata kita, maka kita harus meneteskan air mata haru karena bahagia. Bukan kita meneteskan air mata karena kita mencelakakan atau mendorong anak kita untuk menjadi celaka kan. Oleh karena itu menurut saya, mohon pengertiannya, silakan saja motor listrik atau sepeda listrik itu difasilitasi, kan ada lapangan karebosi, ada tempat-tempat fasilitas umum, silakan di situ, lakukan di situ. Tapi dalam pengawasan orang tua atau program Car Friday bisa memanfaatkan di situ. Tapi sekali lagi proses pengawasan orang tua dengan begitu sangat ketat. Tapi
Saya tidak percaya lah dengan motor listrik, daya motor listrik hari ini. Orang tua bisa melakukan pengawasan. Tidak percaya saya. Karena itu cukup kencang loh itu. Iya, betul. Motor listrik itu. Lantas seperti apa seharusnya ini sosialisasi yang harus dilakukan ini dari pihak-pihak yang berkaitan agar masyarakat ini bisa sadar dan patuh terhadap aturan untuk tidak lagi menggunakan sepeda listrik di jalan raya ini, Pak Abdul Wahab kita sih berharap jajaran kepolisian sudah ada perintah, ada himbauan. Ini bisa ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintahan terbawah di Kota Makassar, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan kita sendiri orang tua bisa menangkap pesan dari kepolisian ini adalah pesan kehati-hatian dalam rangka menyelamatkan generasi kita. Begitu. Coba bayangkan kalau terjadi kecelakaan, kasihan kan anak kita menjadi cacat atau membuat orang celaka kan seperti itu. Berarti generasi kita berpotensi cacat fisik secara fisik. Nah, pasti kalau secara fisik terganggu ya kalau benturan keras bisa juga mengganggu psikologi mereka. Oleh karena itu langkah yang pasti ada ini tolong himbauan ini ditangkap, pesan ini ditangkap secara utuh dan segera kemudian disampaikan ke semua stakeholder yang ada. Dan mohon pengertiannya kepada orang tua kalau mau karena terlanjur membeli, memfasilitasi kan ada area lapangan Karebosi, ada lapangan area fasilitas umum atau area Car Free Day, tapi agak ngeri juga kalau di Car Free Day karena betul. Karena kecepatannya cukup kencang juga ini sepeda. Hampir sama dengan motor asli ya Pak Abdul Wahab Tahir. Oleh karena itu menurut saya berpulang ke kita sebenarnya sih intinya orang tua, polisi, kita, pemerintah, DPR, eksekutif itu hanya bisa menghimbau demi atas nama keselamatan dan keberlangsungan anak-anak kita sendiri. Seperti itu kira-kira pertimbangannya. Nah, Pak Abdul Wahab Tahir, masyarakat kan ini boleh dikatakan hanya membeli. Lantas yang menjual ini seperti apa sebenarnya seharusnya aturannya nanti ini? Iya, karena sudah keluar aturan, ada perintah dari jajaran kepolisian yang tentunya menurut saya didasari pada pertimbangan keselamatan anak-anak kita, keselamatan orang lain, sehingga mohon para distributor atau penjual ini untuk jangan coba-coba bermain-main, karena kalau terjadi tidak kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan misalkan luka parah atau cacat atau meninggal, penyedia sarana prasarana itu bisa dilakukan pidana terhadap orang tersebut. Nah gitu, jadi supaya tidak jadi ribet, ruyem, mohon dong pengertiannya para distributor itu untuk mengindahkan perintah jajaran kepolisian sebagai penyidik negara. Ingat, negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menertibkan orang. Nah, polisi itu adalah negara yang bisa menertibkan kita. Oleh karena itu menurut saya, mohon dong diindahkan. Jangan lagi dijual bebas kayak kacang goreng. Dan Makassar ini memang yang begini booming. Mudah sekali booming ini butuh waktu agak lama lagi baru mereka bisa berhenti, konsentrasi mereka bisa pindah ke sarana dan prasarana yang lain. Oleh karena itu, mohon pengertiannya, saya sebagai wakil rakyat mendukung langkah penuh yang diambil oleh jajaran kepolisian dan mohon pihak kepolisian juga mengambil tindakan tegas kepada distributor atau penyalur yang kemudian memberikan tidak mengindahkan dalam tersebut dengan memberikan ancaman sanksi pidana terus serta membuat orang melakukan tindak pidana bisa dikenakan itu. Nah, Pak Abdul Wahab Tahir tadi kan sempat mengatakan kalau khususnya di Kota Makassar ini penggunaan sepeda listrik ini sedang booming-boomingnya begitu. Jadi pastinya banyak sekali masyarakat yang bahkan walaupun sudah ada aturan ini masih ingin membeli seperti itu. Lantas seperti apa seharusnya pengawasan ini yang dilakukan sehingga tidak ada pembeli yang nakal dalam tanda kutip ataupun juga penjual yang nakal dalam tanda kutip ini, Pak Abdul Wahab Tahir? Saya kembali pada proses perintah undang-undang. Negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak tegas, mengatur orang secara tertib. Jadi kalau ada distributor, ada agent atau ada penjual secara menjual pasca keluarnya aturan himbauan ini, perintah ini, maka saya minta jajaran kepolisian, pihak eksekutif, mohon untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Dan pihak pemerintah kota mencabut izin usaha yang kalau dia bertempat izin usaha di Kota Makassar.
Karena ini dampaknya menyelamatkan generasi kita. Coba bayangkan kalau anak-anak kita semua yang ukuran balita semua sudah menggunakan itu kan beresiko sekali. Kalau orang-orang tua tidak mungkin lah pakai sepeda mini begitu. Pasti anak-anak kecil usia-usia di bawah 10 tahun kan agak ngeri tuh kan seperti itu. Dan mungkin kalau anak kecil sedang mengendarai sepeda listrik ini ada rasa kebanggaan tersendiri dari si anak ini ya, Pak Abdul Wahab Tahir. Iya, karena kan gini, anak-anak kita itu belum saatnya dipacu adrenalin mereka pada hal-hal yang terlalu berisiko. Sementara sepeda motor ini, sepeda listrik ini, itu memacu adrenalin anak kita untuk melakukan mengeksploitasi keberaniannya. Itu kan berisiko sekali. Kita bicara aja pada standar keamanan sepeda listrik ini. Menurut saya, penglihatan saya sekilas, sepeda listrik itu tidak pakem terhadap standar keamanannya. Bisa kita kenakan sanksi pidana terhadap seluruh penyaluran distributor, agen atau penjual. Apalagi pasti tidak memiliki standar SNA, ini kan seperti itu. Oleh karena itu, mohon jajaran kepolisian melakukan razia di jalan-jalan raya, ke toko-toko yang melakukan itu. Setelah itu, mohon Pak Camat, Pak Lurah sebagai stakeholder RT, kemudian sama-sama kita menghimbau. Kuncinya ada sama orang tua, orang tua anak tadi. Kalau kalian sayang anakmu, kau cintai anakmu, kau ingin generasi kamu baik, tidak cacat, baik secara fisik maupun psikis, jangan beri kesempatan dia mengendarai sepeda listrik atau motor mini itu di jalan-jalan tanpa pengawasan kita secara ketat seperti itu. Iya, ini kayaknya dari telepon kita ini sudah sejak tadi berbunyi ya, Pak Abdul Wahab Tahir. Bagaimana kalau kita terima dulu pendapat masyarakat ya? Silakan pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi. Saat ini kami sedang bersama dengan Pak Haji Abdul Wahab Tahir Esa ya, selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Kita membahas seputar sepeda listrik pendengar yang dilarang penggunaannya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti. Dari Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang. Kita bersama dengan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, Pak Abdul Wahab Tahir. Iya, yang terhormat anggota Dewan Pak Tahir. Ya Pak Sewang, ya saya dengar. Saya setuju sama kita. Iya. Saya setuju sama itu kepolisian. Bahwa itu membahayakan itu. Sepeda listrik. Karena dia nanti merajai jalanan itu. Kalau dia sudah grup-grupan, kalau sudah banyak. Oh, ada komunitas ya takutnya nanti ya? Ada komunitasnya nanti itu kalau sudah banyak itu. Dan itu sangat membahayakan pemakai dan orang yang memakai. Dia itu merajai jalanan nanti. Dan siapa mau kawal? Setiap hari dia berbuat begitu. Jadi memang seharusnya terutama pengiriman yang harus dicegah, pengiriman barang itu yang harus dicegah. Iya, jangan ada pemasukan barang. Dan barang yang ada di stop saja jangan dijual, sangat membahayakan, merugikan rakyat, merugikan masyarakat, merugikan pengguna jalan yang ramai. Baik. Ya, jadi saya setuju kepada Pak Dewan, Pak Wahab Tahir dengan kepolisian bahwa itu tidak benar itu membahayakan. Iya. Begitu aja, terima kasih. Manjakanlah dengan cara yang lain anaknya, bukan dengan cara sepeda listrik itu. Itu membahayakan. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, ini ditakutkan nanti ada komunitas sepeda listrik baru yang terbentuk ini, Pak Abdul Wahab Tahir. Kan tren masyarakat kita kan mudah meniru. Ya. Gitu, mudah tren. Kalau ada lagi yang booming pasti nge-tren seperti itu, pasti ada komunitas dan lain sebagainya. Tetapi peran orang tua, peran negara, peran pemerintah, peran jajaran kepolisian kemudian harus menertibkan ini demi keberlangsungan generasi muda kita. Coba anak-anak kita mengendarai sepeda listrik yang standar keamanannya itu di bawah sekali standar keamanannya. Masa kita harus membiarkan generasi penerus kita harus cacat, mencelakakan orang atau menggunakan jalan raya secara sembarangan? Nggak bisa gitu. Nanti mental mereka menjadi mental yang tidak benar.
Oleh karena itu menurut saya ini peran orang tua. Orang tua kita harus memposisikan diri sebagai orang yang sangat bijak dalam mendidik anak-anak kita. Ingat, pertanggungjawaban kita terhadap anak-anak kita itu di dunia dan akhirat. Jangan kemudian kita memfasilitasi anak-anak kita kemudian berpotensi mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Saya pikir kepolisian, kejaksaan, kepolisian pasti akan menggunakan aturan hukum yang ketat terhadap akibat dari boomingnya penggunaan motor atau sepeda listrik ini yang kemudian berpotensi mencelakakan dirinya atau orang lain. Dan itu tadi benar, kalau kemudian itu transaksinya via online, ya kita harus menutup semua jalur masuk. Sehingga betul-betul kita ini bisa aman. Seperti itu kan kasihan sekali. Makassar ini sudah macet total, padat begitu. Tiba-tiba anak-anak kita lagi mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Jangankan jalan raya, di gang-gang sempit aja bisa mencelakakan dirinya dan orang lain. Apalagi di jalan raya. Atas nama generasi muda, atas nama keberlangsungan kehidupan anak-anak kita, atas nama perlindungan anak, maka kami mendukung penuh langkah yang akan diambil oleh jajaran kepolisian dan mendorong jajaran pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti perintah atau himbauan dari jajaran polisi adat Makassar demi keberlangsungan anak-anak kita. Ingat, ada perda di Makassar namanya Perda Perlindungan Anak. Jangan kita semua kemudian berpotensi melanggar perda tersebut. Kira-kira begitu. Dan memang kalau dipikir-pikir ya Pak Abdul Wahab Tahir, bukan cuma untuk keselamatan anak saja, untuk pengguna jalan lain juga ini berbahaya. Ada masalah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang disalahkan pasti bukannya si anak yang mengendarai kendaraan sepeda listrik ya. Pasti orang lain ini yang menggunakan sepeda motor atau bahkan yang menggunakan roda 4 ya. Itu kan namanya kita memfasilitasi anak kita untuk mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Apabila terjadi crash atau tabrakan, maka biasanya orang sebenarnya kesimpulan yang salah itu mobil, yang salah itu motor. Padahal kita tidak pernah mengintrospeksi diri bahwa anak kita telah fasilitasi untuk mencelakakan dirinya sendiri. Kalau menurut saya, mudah-mudahan tidak ada korban ya Pak. Kalau ada Pak, kita bisa kenakan sanksi pidana, baik penyalur, penjual, distributor maupun orang tua. Apabila terjadi crash yang punya crash fatal, yang kemudian menimbulkan masalah baik cacat atau meninggal dunia, bisa kita kenakan sanksi. Dan kita dorong dong pihak kejaksaan, pihak kepolisian untuk menggunakan sanksi. Ini demi menyelamatkan generasi atau keberlangsungan hidup generasi muda kita, anak-anak kita. Dan kita juga akan mendorong pemerintah Kota Makassar untuk melakukan ini. Saya yakin insya Allah saya akan koordinasi langsung dengan Pak Wali. Mudah-mudahan beliau sudah kembali hari ini, rencana kembali dari luar negeri, lawatan kunjungan dinas luar negeri. Insya Allah kita akan koordinasi untuk menghimbau kepada Pak Camat, Pak Lurah, jajaran RT itu untuk kemudian turun melakukan pembinaan atau mengguidance para orang tua untuk tidak memfasilitasi anaknya menggunakan sepeda listrik yang berpotensi menimbulkan mencelakakan orang lain atau dirinya. Kira-kira begitu. Jadi terus dikawal ya Pak Abdul Wahab Tahir demi keselamatan anak bangsa ini khususnya yang ada di Kota Makassar. Tanggung jawab tertinggi dari kita semua orang tua, baik itu anggota DPR, bukan anggota DPR, rakyat, baik itu eksekutif, polisi, adalah menjaga keberlangsungan hidup generasi penerus kita. Siapa cikal bakal generasi itu adalah anak kita yang hari ini menggunakan sepeda listrik, itu luar biasa berpotensi menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu ya tanggung jawab itu berpulang ke kita. Ya silakan menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk kemudian menyelamatkan generasi anak muda kita seperti itu. Betul. Baiklah pendengar yang lain yang juga ingin bergabung bersama dengan kami ya di 0821 33339440. Kita membahas ini terkait penggunaan sepeda listrik, sudah ada larangannya ya. Dan sudah dianggap ini berbahaya, apalagi terlebih ketika anak-anak ini menggunakan di jalan raya. Pendengar, kita terima dulu komentar pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Sarti. Dari siapa, di mana ini Pak? Dari Junaidi di Makassar. Pak Junaidi di Makassar, silakan Pak Junaidi. Kita bersama dengan Pak Abdul Wahab Tahir ini selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Ya oke, Assalamualaikum Pak Wahab. Salam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Junaidi. Iya, nah, memang kalau misalnya itu ada yang sepeda listrik yang bermotor itu
itu sangat menyisakan masyarakat. Meresahkan Jadi ya. begini, iya, kalau begini, kalau misalnya ada yang toko yang menjur begitu, tolong ditindak begitu. Kalau menurut saya, jangan, karena ini anak biasa saya perhatikan kalau saya keluar, biasa itu buku boncengan, baru bukan hanya mata-mata, nabalak, begitu. Jadi saya sarankan kepada yang menjual dan membeli, tolong larang, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Memang banyak sekali masyarakat yang merasa resah ya Pak Abdul Wahab Tahir dengan keberadaan sepeda listrik. Apalagi kalau Pak Junaidi tadi katakan ini sudah berboncengan dengan kecepatan tinggi, apalagi yang dibonceng juga anak kecil ini. Tanggapan Anda? Iya. Kekhawatiran kita ini kan kekhawatiran para orang tua, kekhawatiran sebagai orang tua yang memikirkan keberlangsungan generasi kita, generasi penerus bangsa kita. Siapa lagi yang akan meneruskan bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini kalau bukan mereka? Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Junaidi. Distributor atau tempat penyalurannya itu memang harus diawasi ketat. Kalau kemudian mereka tetap menjual secara bebas, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan. Baik itu hukum pidana atau hukum turunannya, pemerintah kota bisa menerapkan perda perlindungan anak demi terhadap yang bersangkutan, distributor, penjual atau agen, kemudian mencabut izin usahanya. Itu kan saya bisa berargumentasi atau berdalil bahwa mereka semua itu sengaja mencari keuntungan di atas potensi hilangnya nyawa anak-anak kita atau potensi celakanya anak kita. Kan bisnisnya nggak benar itu. Seperti itu kira-kira. Nah, sepeda listrik ini kan tadi seperti yang pendengar kita katakan dan pasti juga sudah sering terlihat, ini kecepatannya sudah seperti mengimbangi sepeda motor. Sedangkan kalau seseorang mengendarai sepeda motor itu ada aturannya, harus ada batasan usia tertentu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Abdul? Iya, kan semua sarana prasarana transportasi, baik itu berbasis mesin, berbasis listrik, itu punya standar keamanan yang tinggi. Sementara alat transportasi, moda transportasi sepeda listrik ini, menurut penglihatan saya itu tidak menggunakan standar keamanan yang tinggi. Coba bayangkan, kecepatannya itu bisa sama dengan kecepatan motor umum. Baru remnya tidak pakem. Coba bayangkan, kasihan kan anak kita, karena dia panik, akhirnya dia nabrak mobil lah, apalah nabrak orang ini kan. Oleh karena itu menurut saya, mohon kepada seluruh aparat pemerintahan, karena kami ini adalah bagian pemerintah kota, kita segera melaporkan dan mengantisipasi keadaan ini. Jadi menyelamatkan kita. Mohon Pak Jaksa, Pak Polisi juga berani menerapkan aturan dan sanksi tegas kepada seluruh distributor, penyalur, atau agen yang kemudian menjual secara bebas motor listrik atau sepeda listrik ini tanpa melihat pembeli atau calon owner atau buyer tadi yang kemudian tidak menerapkan standar operating procedure dalam hal keselamatan pengguna motor listrik itu, sepeda listrik itu. Jadi perlukah begitu bisa. Jadi perlukah ada rahasia ini, Pak Abdul Wahab Tahir? Perlukah ada rahasia secepat mungkin ini di Kota Makassar? Kalau saya sih dengan kewenangan yang melekat di kita, ya pasti kita dorong pemerintah kota untuk melakukan razia, membangun komunikasi dengan seluruh distributor, agen atau toko yang punya alat itu. Kalau pihak kepolisian, kita minta dengan sangat kepada jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan Kota Makassar untuk melakukan razia, Pak, melakukan inventarisasi. Kapan terjadi penyaluran secara tidak wajar atau berpotensi melanggar perintah tadi atau himbauan tadi, maka ya segel saja tokonya, sikat saja semua barangnya. Kan begitu. Ini kita harus menyelamatkan atas nama menyelamatkan generasi muda kita atau anak-anak kita. Jadi lebih ke pengawasan yang diperketat dan sanksi yang diberikan juga harus tegas ya, Pak Abdul Wahab Tahir ya. Pengawasan harus berbanding lurus dengan ancaman sanksi. Kalau itu berjalan lurus dua-duanya, insya Allah tidak akan ada orang yang berani mengambil risiko terhadap itu. Kalau anak-anak ingin memanjakan anak-anak kita, manjakanlah pada hal-hal yang lebih positif, yang tidak memacu adrenalin mereka untuk menggunakan
spek atau bahu jalan atau tidak mengganggu pengguna jalan umum yang lain, seperti itu. Kan kasihan kalau dia celakakan orang atau mencelakakan dirinya sendiri. Betul. Kan seperti itu. Lantas Pak Abdul Wahab Tahir, haruskah juga ada aturan baru yang diterbitkan khususnya untuk masyarakat di Kota Makassar yang sudah terlanjur membeli? Apakah ini hanya dikhususkan dipergunakan di kompleks rumah masing-masing tanpa harus keluar ruas jalan besar seperti itu, ruas jalan raya, atau bagaimana ini? Ya kan semua berpulang ke kita kan, sebagai orang tua. Kan sudah ada perintah nih, ada perintah dari jajaran kepolisian sebagai penyidik negara gitu. Kita harus menindaklanjuti perintah tersebut, himbauan tersebut dengan kemudian menghimbau para orang tua untuk kemudian memfasilitasi kalau Anda punya turunan atau keturunan yang menjadi lebih baik, sebaiknya tidak menggunakan sepeda listrik tadi kan. Jadi lebih disimpan di rumah saja ya? Iya, disimpan, digudangkan saja. Atau kemudian memfasilitasi anak-anak kita ke lapangan-lapangan terbuka untuk mengendarai sepedanya gitu. Tetapi ingat, sekali lagi, saya tidak termasuk orang yang mendukung penggunaan sepeda listrik itu karena potensi kecelakaan yang tinggi terhadap anak kita. Jadi kalau bisa kita lakukan itu, tapi menggunakan standar pengamanan yang ketat seperti helm atau pengaman tangan apa dan sebagainya, sehingga anak-anak kita kalau terjadi crash tidak terlalu fatal. Tapi kalau apa yang terjadi hari ini kan fatal sekali, itu potensinya fatal sekali kalau apabila terjadi crash pada saat terjadi penggunaan. Sehingga ya itu tadi kita semua menjadi bertanggung jawab, dituntut tanggung jawabnya untuk menyelamatkan generasi kita. Jadi lagi, atas nama menyelamatkan generasi anak-anak kita, sehingga mau tidak mau ya silakan saja. Kan pilihannya berpulang ke kita sebagai orang tua. Mau rugi dengan harga sepeda motor, sepeda listrik itu, atau anak kita yang cacat. Seperti itu kan pilihannya. Kembali lagi ke orang tua masing-masing ya Pak Abdul Wahab Tahir ya. Baiklah. Biar kita larang, kita larang. Nggak boleh keluar apa, tapi kalau tetap kita memberikan kesempatan atau izin kepada anak-anak kita untuk menggunakan, pastilah anak-anak kita itu yang namanya juga anak-anak, jiwanya masih sangat mudah sekali terpancing adrenalinnya, pastilah mencoba-coba. Selalu ingin mencoba. Selalu ingin mencoba kan seperti itu. Nah, itu kalau anak-anak selalu ingin mencoba, itu luar biasa. Yang bahaya kalau orang tua yang selalu ingin mencoba. Baiklah Pak Abdul Wahab Tahir, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ini supaya masyarakat juga bisa lebih peka ya untuk tidak membiarkan anaknya ini berada dalam bahaya. Silakan. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua Kota Makassar atau yang sempat mendengar siaran Radio Republik Indonesia Makassar ini. Mohon, demi keberlangsungan generasi kita, demi bangsa dan negara kita. Kita mengharapkan generasi kita ke depan itu adalah generasi-generasi yang sehat walafiat. Tidak berpotensi mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Segera gudangkan semua, atau bagaimana caranya sepeda listrik itu tidak digunakan lagi, baik di lorong maupun di mana, demi keselamatan dan keberlangsungan anak kita. Pilihannya hanya dua. Mau dapat anak yang baik atau dapat anak yang berpotensi jadi cacat atau mencelakakan orang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Revi. Terima kasih Pak Haji Abdul Wahab Tahir, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, sudah bersama dengan kami. Sehat selalu Pak Abdul Wahab Tahir dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kita dengan Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar terkait topik kita, sepeda listrik dilarang, berbahayakah ya? Dan tadi seperti yang sudah Anda dengarkan ini, Pak Abdul Wahab Tahir ini juga melarang penggunaan sepeda listrik yang ada di Kota Makassar karena bisa mengancam jiwa anak-anak yang ada di Kota Makassar. Kita kembali sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini 14 Juli 2022 bersama saya Arti Alfian. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
sedikit gula sesuai selera. Katamu buatanku istimewa. Hari-hari terus berlari hingga kopi tidak lagi memadai. Kini kau datang, ku ingin menawarkan selain minuman yang kau suka. Waktu sayang perhatian sesuai selera. Untukmu tak terbatas ku sajikan. Kini aku tinggal tunggu kamu mau atau cuma kopi saja. Tinggal tunggu saja. Jawabanmu, tinggal tunggu saja. Jawabanmu, jawaban aku tunggu bersama cangkir kosongmu. Katamu hari ini istimewa. Kau temukan ada cinta ketinggalan di dasar cangkir kopimu. La 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 la. Nanti kau datang, statusmu bukan teman, kamu jadi pacar yang ku banggakan. Secangkir cinta kopi kita, oh tiada dua. Denganmu hidup ini istimewa. Kini kita tinggal tunggu hari-hari membesarkan anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Secangkir kopi manis kau tuangkan untukku. Datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu. Untukku secangkir teh yang hangat kau tuangkan untukku. Datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu. Untukku, ku suka merah dan kau suka biru. Ku suka bulan dan kau suka matahari. Ku sayang dirimu dan kau sayang diriku. Walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Kopi dan teh bersama. Kopi dan teh bersama. Kopi dan teh bersamamu. Secangkir kopi manis kau tuangkan untukku. Datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu.
kau suka matahari. Aku sayang dirimu dan kau sayang diriku. Walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Oh yeah. Ku suka merah dan kau suka biru. Ku suka bulan Dan kau suka matahari. Ku sayang dirimu dan kau sayang diriku. Walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Kopi dan teh bersama. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya, edisi Kamis 14 Juli 2022. Kami mengundang tanggapan Anda terkait penggunaan sepeda listrik di Kota Makassar yang dilarang. Apakah memang berbahaya menurut Anda atau seperti apa? Silakan. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Iya, dari siapa di mana Pak? Ya, di Sirua di Makassar. Pak Deng Sirua yang ada di Makassar. Silakan Pak Deng Sirua, pendapat Anda. Ini masalah sepeda listrik ya. Iya, sepeda listrik. Oke, saya dengar tadi komentarnya Pak anggota dewan, Iya. Pak Tahir. Bagus. Iya. Itu namanya anggota dewan. Iya. Tapi saya sesalkan hanya sosialisasi. Tidak ada solusi dicarikan. Mengorbankan perusahaan, mengorbankan orang yang terbeli. Kan ini solusinya kita carikan, jangan hanya sosialisasi, tapi solusi bagaimana caranya supaya ada. Diharapkan nanti penggunaan sepeda listrik ini hanya diperuntukkan untuk tempat-tempat wisata seperti itu, Pak. Iya, ada solusi bagaimana caranya supaya ada solusi kayak ini. Penjualnya juga tidak rugi, tidak korbankan, pembeli juga tidak dikorbankan. Masyarakat yang sudah terlanjur membeli ya, begitu ya? Iya, jangan solusinya kita carikan. Seperti ini saya berikan contoh ya, ini dua Pak polisi ini juga ada senanya bertanda larangan tanda itu, tapi tidak ada solusi. Halo? Iya, silakan Pak Disuruh. Seperti ini, andai kata Bapak berangkat Bapak polisi, dia tinggal di daerah Goa, dia lewat di Hertas di Arupara, dan dia pulang ke Goa Umpama, kan ada itu jalan tembus ke Goa di Cikaradi itu, di pinggir kanal. Iya, samping kanal ya. Itu banyak pelanggaran itu yang melawan arus. Banyak di situ yang melawan arus, kasihan. Kenapa? Karena tidak ada pembelokan, sangat jauh. Coba polisi cari solusi. Jangan hanya beri tanda larangan, tapi solusinya mana? Sampai-sampai orang mengatakan inilah akibatnya kalau pengusaha dikuasai oleh pengusaha dikuasai oleh pengusaha. Penguasa dikuasai oleh pengusaha. Kenapa? Karena sebelum ada satu sama, banyak pembelokan. Sebelum Al-Azhar, sekolah Al-Azhar di situ ada pembelokan, di Citralen berapa pembelokan, sampai ke sana itu. Tapi ini semua ditutup. Kenapa? Itu orang katanya. Sebelum ada satu sama, tidak ada yang ditutup. Lancar. Sekarang sudah satu sama, ini resikonya. Kalau penguasa dikuasai oleh pengusaha. Baik. Itu mah. Oke. Terima kasih Pak Deng Sirua yang ada di Makassar. Solusi. Iya. Diharapkan ada solusinya ya. Itu tadi yang diharapkan oleh Pak Deng Sirua yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Dan kami mau hadirkan terlebih dahulu kembali informasi dari reporter RRI Makassar terkait pelarangan penjualan sepeda motor listrik kepada
masyarakat khususnya di wilayah Kota Makassar. Sepeda menggunakan motor listrik marak berkeliaran di jalan-jalan Kota Makassar yang rata-rata penggunanya anak usia sekolah dasar. Menyikapi penggunaan sepeda memakai motor listrik yang marak digunakan anak di bawah umur, Kasih Humas Polrestabes Makassar Kapelando KSK kepada RRI mengatakan belum ada aturan penggunaan sepeda memakai motor listrik di jalan raya, namun saat ini marak digunakan warga, terutama digunakan anak di bawah umur, maka penjualannya kepada masyarakat umum dilarang. AKP Lando menyatakan sepeda menggunakan motor listrik khusus untuk digunakan pengelola tempat usaha yang memiliki area yang luas. Untuk itu diberikan kebijakan kepada toko atau penjual sepeda menggunakan motor listrik untuk menjual sisa barang yang ada kepada yang menggunakan peruntukan barang tersebut, seperti pengelola tempat wisata dan pengelola tempat usaha yang memiliki area yang luas. Terkait larangan penjualan sepeda motor memakai motor listrik karena marak digunakan di jalan raya umum oleh anak di bawah umur yang sangat membahayakan anak dan meresahkan pengguna jalan lainnya. Pada penjual dan adanya barang tersebut dengan konsumen yang terlanjur membelinya dengan syarat-syarat tertentu. Boleh jual sisa barang yang tersimpan pada toko-toko asal dijual pada orang garing badan usaha yang peruntukannya atau pengelola tempat usaha seperti area dalam pantai. Menurut AKP Lando, pemilik toko atau penjual sepeda menggunakan motor listrik agar tidak lagi menambah barang yang ada dan sisa barang agar dijual secara terbatas hanya kepada pengelola tempat wisata dan pengelola usaha yang areanya luas. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait sepeda motor listrik yang marak berkeliaran di jalan-jalan Kota Makassar ya. Dan rata-rata penggunanya ini adalah anak usia sekolah dasar. Dan menyikapi boomingnya atau maraknya atau menjamurnya keberadaan sepeda listrik yang ada di Kota Makassar, maka Polrestabes Makassar ini melarang penjualan sepeda motor listrik kepada masyarakat umum yang ada di Kota Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang juga sudah turut bergabung, berpartisipasi, memberikan tadi masukannya kepada narasumber kita ya. Di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022 yang sudah membahas terkait sepeda listrik dilarang ya. Tadi sudah menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Abdul Wahab Tahir SH selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar. Dan baiklah, saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih dan kita tutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.